Ing jantunging tanah Jawa sumunar satunggaling pusaka budaya agung, Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, kadamel dening taun 1700 gangsal. Kraton menika ditegake dening Sri Susuhan Pakubuwana kalih sasampunipun pindah saking Kartosura. Dhateng papan menika kabudayan, keprabon lan kawruh ngrembaka makarya ndadekake Surakarta dados panyimpenan warisan ingkang agung. Kraton Surakarta ngagem arsitektur tradisional Jawa ingkang dipunpadu kaliyan unsur Islam ugi Eropa. Gapura agung, pagelaran, sitinggil kagungan makna simbolis lan spiritual. Saben bangunan gadah fungsi lan filosofi diri. Kraton Surakarta boten namung papan padunungan raja, ananging ugi pusat kabudayan, gamelan, tari klasik, batik, sastra, ugi upacara adat. Ing ngriki pujangga-pujangga misuwur kados Yasadipura Setunggal, Yasadipura Kalih, lan Ranggawarsita ngasilaken karya-karya sastra adiluhur. Wiwit dipunadegaké ing taun 1700 gangsal dening Sri Susuhan Pakubuwana kalih, Kraton Surakarta Hadiningrat dados pusat kegiatan politik, budaya, ugi spiritual ing tanah Jawa. Wonten papan menika kawruh ugi kabudayan boten namung dipun lestantunaken, ananging ugi dipun dokumentasikaken kanthi temenan. Skriptorium utawi papan serat wiwit muncul minangka unit internal kraton ingkang kagungan tugas utama nyerat, nyalin, lan nyimpen naskah-naskah penting kados piwulang, babat, serat piwulang, kitab filsafat, ugi sastra klasik. Awalipun aktivitas menika dipun laksanakaken dening para abdi dalem penulisan ugi para pujangga kraton. Wonten ing jaman Sri Susuhan Pakubuwana kaping sekawan, skriptorium ngraosaken masa keemasanipun. Wonten karya agung kados serat wulang reh, karya pribadi dalem ingkang isinipun piwulang moral, spiritual, ugi etika kejawen. Ing wekdal menika, skriptorium dipun kelola kanthi sistematis. Para pujangga kados Yasadipura Setunggal, Yasadipura Kalih, ugi Raden Ranggawarsita kagolong tokoh sentral. Saben naskah dipun salin kanthi tangan, kanthi aksara Jawa, ugi dipun rangkep dados koleksi kawruh kraton. Skriptorium boten namung kagem nyerat naskah enggal, ananging ugi minangka arsip budaya ingkang ngimut serat piwulang, serat sejarah, kabudayan, mantra, tembang macapat, sastra agama, ugi piwulang moral. Kejaba menika ugi dipun ginakaken kagem nyalin kitab-kitab Islam klasik ing basa Arab Jawi. Nami kula Gusti Bugel. Itu panggilanipun. Kula putra PP 12 tingkat nomor 17.
35 saudara. Pun tepangaken nama kula Endang Tri Winarni. Sagedipun timbal Ibu Endang ngeten nggih. Kula salah satunggal saking pegawai wonten ing perpustakaan Sasana Pustaka Kraton Surakarta Hadiningrat. Sejak PT12 pertengahan itu mulai berkurang, tapi masih ada abdi dalam rasa ya kan? Itu yang menyalin tapi untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau di Sasana Pustaka sudah tidak seperti itu karena tapi memang ada sebuah teknologi yang datang pada waktu itu Secara manual ya, menulis secara sama dengan huruf yang sama atau menulis dengan huruf lain. Ini memang kalau sekarang ini itu skriptorium sudah tidak berjalan karena kan sudah ada teknologi mesin, cetak, komputer gitu ya. Jadi kemudian kan modelnya sudah lain, didigitalisasi, sudah tidak lagi harus menyalin ulang gitu sekarang ini. Jadi ya kalau sebelum digitalisasi dulu di media dalam, kemudian sekarang perkembangannya menjadi digitalisasi. kalau alih fungsi nggak ada, jadi tetap banyak alih fungsi ini cuma dari awal penyimpanan itu sebelum Kraton itu mendirikan Kabupaten itu memang ada di Kepatian pemerintahan. Baru masa 79 itu mendirikan Raja Upacara baru itu di Tantara, dan di sana baru ada kegiatan tentang Upacara itu sendiri, dan tidak hanya itu tapi tentang hal yang lain. Aduh, itu sayangnya itu tidak terdokumentasi secara tertulis. Nah, saya sendiri juga di sini belum lama ya. Mestinya skriptorium itu menjadi satu dengan perpustakaan. Gitu. Nah, perlu diketahui ini kan perpustakaan khusus. Awalnya itu perpustakaan khusus untuk mencerdaskan lingkungan keraton. Nah, tadinya awalnya ini koleksinya PP10. Kemudian PP10 menjadi raja. Nah, kemudian perpustakaan ini didirikan di sini pada tahun 1920. Nah, beda karena ada yang namanya Sasana Wilopo, yang sekretariat pemerintahannya, ada yang apa namanya ya pengagum perintah keraton. Itu beda-beda mas, jadi memang khusus ya. Jadi beda. Sasana Wilopo itu yang hal-hal yang kesekretariatan pemerintahan, surat SK-SK apa-apa, perintah-perintah, undang-undang itu nggak di sini biasanya. Kan Ini pertama tindaknya di kantor didirikan di Pekang itu. Museum itu dulu perkantoran dan perpustakaannya ada di sana. Setelah tahun 63 itu dibikin museum aksara ini oleh pemerintah, kerjasama dengan pemerintah, karena pemerintah membuat wisata nasional tahun 63, maka keraton menyediakan tempat, maka pindahlah ya, dari Raja Pusaka disebutkan lagi masuk sana, dari sana masuk sini yang masih ada yang di sini. Jadi, kalau
nama tersendiri enggak. Cuman kalau tempat ya tadi saya katakan, jadi ada di satu bersahabat ya itu pindah ke sini itu bukan di sini, pertama pindahnya di kantor pendidikan di Kota Museum. Museum itu dulu perkantoran dan pusatnya ada di sana. Setelah tahun 63 itu dibikin Museum Aksara ini oleh pemerintah, kerjasama dengan pemerintah, karena pemerintah membuat wisata nasional tahun 63, maka keraton menyediakan tempat, maka pindahlah ya, dari Raja Pusoko disebut dari masuk sana, dari sana masuk ini yang masih ada yang di tahun 63. Ini aja, cuman mereka diserempet juga dari situ. Tapi yang aslinya itu di Ketaringan, itu yang tidak sembarang. Oh tidak. Ya skriptorium yang disebut itu yang dalam penulisan naskah buku yang komplit gitu lah, bukan lembaran-lembaran seperti arsip itu beda ya. Itu masuk skriptorium enggak kan, beda kan, kantornya ada beda tempatnya. Yang peninggalan itu ya masih banyak, zaman peninggalan zaman PP10 itu banyak. Anda bisa melihat di katalog. Menulis abdi dalam cari itu ada cari Kadipaten Anom, ada cari dan keraton yang tugasnya di perpustakaan ini. Kalau di Kadipaten Anom ya di perangkatnya pangeran. Kalaupun pribadi pangeran itu ya sudah ada di rumah masing-masing itu yang punya kerabatnya. Ini kan sudah di mana-mana. Paralelisasi dengan perkembangan zamannya keraton. Jadi dia menceritakan atau merawat secara mantel tadi urut. Nanti yang dia menceritakan tentang terjemahannya. Mungkin di situ masih ada perlu terjemahan. Yang saya tahu memang di keraton ini masih menyimpan di Raja Pustaka, menyimpan di sini kopiannya, kerjaannya juga. Nah juga ada, saya ingat ada di Leiden. Kenapa ada di sana? Saya dengar memang tugasnya Belanda itu menjadi arsitek, ditugaskan untuk arsitek. Nah, jadi saya nggak tahu kok itu dibawa deh, karena ya situasi nggak nyaman, dia tanggung jawab nggak dibawa sih. Jadi ada yang ada di sana. Bukan ada. Ya, ada di sana. Maksud saya ada di sana. Gitu. Keraton zaman dulu itu sama dengan presiden ya, pemerintahan. Jadi kan ya dengan punya hubungan dengan luar negeri kan. Jadi mungkin bisa untuk menjadi semacam tali asing, apa semacam kayak ya biasanya wayang bagus, raja atau perdana menteri di. Ya jadi tersebar di mana-mana. Naskah skriptorium ini tersebar mayoritas ada di Leiden. Iya. Bisa malah justru di sana banyak yang lebih tua dari yang di sini. Saya berpendapat bahwa tulisan ini bagus, sehingga akan menjadi habis atau penulisan habis untuk generasi berikutnya yang mendengar
bahwa peristiwa perjalanan dari tanah Jawa khususnya di Keraton Surakarta ini memang sangat rumit dan penting tidak terkait dengan peristiwa ini. Karena keraton ini kerajaan yang sudah diakui dunia, sehingga tidak perlu tidak terpengaruh dengan peristiwa ini. Perang Dunia Pertama dan kedua. Nalika kolonialisme Walanda nguasani struktur keraton, aktivitas skriptorium ngalami panyusutan. Ananging para pujangga ugi abdi dalam penulisan kedah ngupadani nglestarikaken naskah. Rangga Warsita pujangga pungkasan ingkang ngagem gelar pujangga keraton dados titikan peralihan antawisipun keraton minangka pusat kabudayan dumateng pusat administratif. Ing jaman modern menika tasih wonten masyarakat ingkang mangertosi naskah-naskah kasil para pujangga Keraton Surakarta. Ananging ugi kathah masyarakat ingkang boten mangertosi menapa menika skriptorium, ugi fungsi saking skriptorium menika menapa. Kathah naskah-naskah saking skriptorium dipun simpen wonten ing Museum Radio Pustaka, Perpustakaan Reksa Pustaka Mangkunegaran, ugi separengan malih dipun digitalisasi dening Lembaga Pelestari Budaya. Skriptorium boten kados kala riyin, ananging warisanipun ugi tetep dados sesirah budaya bangsa. Karya para pujangga menika boten namung tulisan, ananging pusaka rasa ingkang nyambungaken generasi lawas kaliyan generasi enggal. Skriptorium Keraton Surakarta boten namung institusi penulisan, ananging papan panguripan budaya, papan ilmu, ugi lambang kasadaran jati diri bangsa. Naskah-naskah menika dados warisan luhur ingkang kedah dipun lestantunaken, dipun ginakaken minangka cermin ugi pangilon tumrap gesang wonten ing jaman sakmenika.